Sahabat Kontan, ketemu lagi di Kisah Usaha Kontan pada episode kali ini. Saat ini saya berada di pabrik liquid egg atau telur cair yang ada di Cianjur, Jawa Barat. Namanya OVO Egg. Nah, seperti apa sih bisnis ini dijalankan? Dan apa itu liquid egg? Apa manfaatnya? Dan bagaimana bisnis ini dikelola? Langsung saja kita bedah di Kisah Usaha Kontan. OVO Egg merupakan pabrik telur cair yang sudah berdiri sekitar tahun 2016. Produk telur cair milik OVO Egg dihasilkan dari peternakan pribadi yang lokasinya juga berada di Cianjur, Jawa Barat. Melalui pabrik dengan kapasitas mesin berstandar internasional, telur cair diproduksi supaya lebih higienis, bebas bakteri yang merugikan bagi tubuh seperti Salmonella dan E. coli. Ini ruangan yang packing, untuk packing. Jadi produk kami setelah dipasteurisasi akan masukin ke ruang packing ini, dikemasan dengan ukurannya 2 kilo sama 5 kilo. Lalu setelah udah di packing, akan masukin ke mesin pressing untuk produknya di frozen gitu. Untuk mengetahui lebih jauh seputar telur cair OVO Egg, kita akan berbincang dengan David Lin, Direktur OVO Egg. Nah, sahabat Kontan, kali ini saya sudah bareng sama Pak David Lin. Ya, beliau adalah direktur di OVO Egg, nah, produsen liquid egg atau telur cair yang ada di Cianjur. Kita akan tanya-tanya nih, sebenarnya apa sih manfaatnya, bagaimana produksinya, bagaimana marketnya si liquid egg atau si telur cair ini. Nah, pengen tahu nih Pak, sebenarnya sebelumnya nih, ini apa sih? Mungkin pemirsa, ini telur cair. Ini ada tiga produk ya Pak? 3 produk ya. Ini apa? Ini yang yolk, Yolk. yang kuning telur. Kuning telur saja, oke. Ini yang whole, Whole yang telur campur. Campur, Dan oke. ini yang white, hanya putih. Putih doang. telurnya saja. Nah, mungkin belum umum ya Pak produk telur cair ini di Indonesia ya. Betul. Belum banyak yang tahu. Sebenarnya apa sih telur cair ini? Telur murni atau telur apa? Telur BS mungkin. Mungkin bisa ceritakan apa sih sebenarnya liquid egg ini? Oke. Kalau liquid egg ini ya, coba saya mungkin dari telur tercangkang dengan liquid egg ada perbedaannya apa itu? Saya sedikit jelasin gitu ya. Kan kalau biasa telur tercangkang, kita kalau mau pakai telur tercangkang ini kan harus pecah. Lalu kan ini makan waktu juga itu. Nah, dan kadang-kadang kalau misalkan kita mau makan telur, kebanyakan ada ibu-ibu atau kalau misalkan usia kalau udah mungkin berumur itu, mungkin hanya ingin makan putih telur, kuningnya kadang-kadang juga nggak berani makan gitu ya, mungkin takut ada kolesterol. Nah, produk kami juga ini salah satu juga kan, boleh hitungnya kan hanya kita ambil yang white doang gitu. Putih telurnya saja ya. Betul. Dan ini kalau misalkan produk ini beda dengan yang telur tercangkang itu ya, sebenarnya ada satu, dia lebih itu hygiene. Ya, karena kan untuk pecahan juga yang pakai mesin. Pakai gitu. mesin semua ya proses Pakai produksinya. mesin, iya. Lalu kan setelah dipecah ini dipasteurisasi. Dipasteurisasi. Dipasteurisasi supaya di dalam telur kalau ada yang kuman atau bakteri kayak Salmonella, kayak E. coli atau coliform bisa dimatikan gitu. Nah, Jadi ini telur segar ya, bukan telur yang BS. Ini telur segar yang justru sudah dipasteurisasi, higienis ya Pak ya, bebas bakteri ya. Jadi kalau konsumen mau tinggal mau pilih yang mana nih senangnya? Telur putih aja. Kalau kita bikin daripada kuningnya dibuang, kita bisa konsumsi nggak mubazir ya yang kuning ya. Bisa pakai putihnya saja. Nah, ini telur cair, ini diproduksi oleh OVO Egg. Nah, OVO Egg sendiri itu perusahaan yang khusus ya Pak ya memproduksi ini. Sejak kapan sih Pak berdirinya dan mungkin bisa cerita profilnya kayak apa sih OVO Egg ini? Kalau OVO Egg ini mulai hitungnya mandirinya berdirinya dari 2016. 2016. Dari 2017 sudah mulai kami itu operasional ke market itu ya. Lalu sebenarnya kami sebelum itunya bangun produksi itunya kan telur liquid egg ini kami sih punya farm sendiri. Jadi ada peternakannya ya Pak ya? Betul, peternakannya gitu. Nah, ini juga kami dulu punya customer itu.
sebelumnya mereka itunya kan pesan order telur cangkang ke kami itu. Nah, mendadak mereka berhenti stok itu. Iya. Nah, stok. Akhirnya kami tanyain itu, kenapa itu ada produk nggak order lagi. Oke. Nah, ternyata kata customer kami, mereka itunya sekarang udah pakai produk impor dari India. Oke. Nah. Jadi mereka si customer itu membeli liquid egg dari India dan Betul. berhenti pesen di Bapak di peternakan yang telur bulatnya berhenti ya. Betul, makanya kami jadi heran. Kok kenapa di Indonesia juga kan kita negara sendiri punya telur, apa yang mau ambil impor punya. Oke. Nah, dijelasin, katanya pakai yang produk itu dia lebih hemat tenaga kerja itu, dan juga lebih hygiene, ya lebih efisien juga itu. Dan untuk produk salah satu untuk pakai liquid egg katanya lebih stabil kepada resepnya itu. Oh, stabil di resepnya ya. Jadi Betul. rasa atau taste-nya si kue ini konsisten kali ya. Iya, karena gini, kan telur ada yang kecil, ada yang Oke. besar. Nah, cangkangnya juga ada tipis, ada tebal. Pisahkan. Kalau dari adonan gitu, satu adonan pisahkan kita mau pakai, contoh 5 kilo telur cangkang. Lalu ini telur cangkang dipecah. Dia dapat cairannya, nggak tentu setiap kali bisa sama. Ya. Makanya ini kan pengalaman saya juga. Pisahkan hari ini saya datang ke salah satu toko yang bakery, saya beli itunya cake. Hari ini saya mungkin ini hari ini makannya enak. Tapi besok mungkin saya beli lagi, rasanya beda. Oke. Kayaknya nggak begitu. Dari mungkin wanginya nggak begitu strong, atau mungkin dari teksturnya agak beda gitu. Nah, itu yang salah satu itunya. Karena Pengaruhnya. mungkin betul pengaruhnya gitu. Pengaruhnya ke Listriknya telurnya. nggak stabil gitu. Oke, Nah, jadi cita rasanya tidak stabil di itunya. Memang si liquid egg ini bisa marketnya siapa aja sih Pak kalau di OVO tuh? Apa untuk bakery aja, pengusaha kue, apa aja sih gitu marketnya? sebenarnya ini liquid egg ini marketnya boleh katakan ini mengganti telur yang Oke. curah. Curah. Betul. Asal telur curah bisa membuat produk apa, ini liquid egg bisa semua. Oke. Kalau sejauh ini dari OVO sendiri banyak apa? Konsumennya yang apa? Konsumennya kami dari Pengusaha Horeca, kue. Horeca, hotel, restoran, kafe, atau industri ada Industri semua. ya, gitunya. Nah tadi udah berkunjung ke pabriknya ya Pak, saya udah masuk itu, memang prosesnya steril ya, Iya. steril. Dan sudah pabrikasi semua dengan perangkat mesin, jadi higienis ya terasanya gitu. Marketnya luas. Nah ini sejauh ini nih masih di mana aja nih? Apakah hanya di seputar Cianjur atau di mana nih pemasarannya? Kami pemasarannya sekarang lebih fokus di Jawa Barat. Oke. Tapi kami sih paling jauh sih udah pernah sampai Surabaya. Sama ke Papua. Iya. Tapi sebenarnya bisa keluar juga ya Pak ya. Sementara India aja bisa masuk, apalagi Betul, ya bisa. dengan prosesnya bisa keluar ya ini. Iya. Berapa banyak sih Pak sehari untuk produksi di OVO sendiri? OVO sendiri sekarang sehari rata-rata kurang lebih 6 sampai 7 ton. 6 sampai 7 ton ya. Betul. Itu sudah semua? Atau hanya yang putih atau yang telur? yang Sementara kuning? hanya semua. Gitu. Semua 6 sampai 7 ton per Betul. hari ya itunya gitu. Lebih ke apa Pak? Kendala dalam menjalankan bisnis ini kurang lebih udah hampir 7 tahun lah berjalan apa. Ini kan setahu saya belum banyak liquid egg yang pabrikasi di Indonesia. Sejauh ini hanya mereka rumahan aja ya Pak ya, skala kecil. Yang pabrikasi saya baru menemukan yang OVO Egg ini nih. Iya. Lebih apa sih kendalanya gitu sejauh ini? Ini sebenarnya produk baru ya. Makanya kalau di Indonesia orangnya belum mengerti ini produk apa. Ini kami juga butuh waktu untuk lebih banyak edukasi ke masyarakat. Lalu juga ini salah satu juga ada kendalanya di delivery. Oh, delivery. Karena produk ini harus itunya menjaga suhu itu. Makanya untuk sementara delivery-nya kami juga lagi membangun itu. Oke. Jaringannya. Nah dari harga sendiri bagaimana nih? Dan kalau ada orang yang mau pesan, setahu saya ini masih B2B ya Pak ya? Masih itu. Betul. Minimal berapa banyak sih order dan bagaimana cara ordernya Pak? Kalau minimum order kami sekarang sementara untuk Jabodetabek itu 30 kilo. 30 kilo? Iya, itu akan free ongkir. Oke. Dan kami seminggu ada Selasa, Kamis dengan Sabtu mau ada jalur khusus rute itu untuk ke oke. ya ke Jakarta. Jakarta. Harga boleh di ini Pak?
Kalau harga sekarang, nah contoh kayak yok Yok tuh yang campur ya? Betul, bukan. Yok yok yang kuning. Yang kuning telur sekarang sekilo sekitar 90.000. 90.000 sekilo. Kurang lebih ya. Itu hanya kuningnya ya, jadi bukan campuran putihnya ya. Jadi kalau butuh, ini berarti jangan dihitung kok mahal gitu ya. Karena itu isinya kuning semua. Karena apa? Mungkin masyarakat bisa kaget. Oh kok kenapa tinggi sekali? Tapi karena kami 1 kilo yok, produksi 1 kilo yok dengan bahan baku kurang lebih 4 kilo. Oh, jadi 4 kilo telur cangkang ini menghasilkan hanya 1 kilo atau 2 kilo? 1 kilo, 1 kilo kuning yok. telur aja? Betul. Oke. Lalu juga cangkangnya kan dia buang 20% 20% lebih. ya? Oke. Ya. Kalau yang putih berapa Pak harganya? Putih harga kami sekarang sekitar 20.000. 20.000. Yang campur? Campur sekarang harganya sekitar 40. 40.000 ya Betul. ininya. Nah ini kedepannya bagaimana nih Pak? OVO Egg akan mulai mengembangkan dengan belum banyak pesaing, tapi di satu sisi masyarakat belum teredukasi gitu loh bahwa keberadaan liquid itu ada gitu. Apa yang nanti kedepannya akan dilakukan oleh OVO Egg? Ya satu kami juga ini seperti tadi kita udah ngobrol, kami akan itu mulai untuk edukasi dan mungkin lewat jalur sosial media atau yang lewat itu media juga kami akan istilahnya untuk branding gitu ya. Kedua juga kami juga akan kerjasama dengan contoh seperti kayak sekolahan chef itu. Oke, sekolah chef. Biar mereka udah terbiasa pakai produk liquid itu. Dan ini kedepannya kami juga ada rencana ini untuk produksi yang untuk powder. Nah itu beda lagi untuk powder egg itu, beda lagi tepung telur itu. Tepung telur itu. Pure ya telur ya. Betul, pure, tidak ada campur apa-apa. Nah, lalu juga kalau tepung telur itu sekarang hidungnya kan, sementara di Indonesia belum ada yang produksi. Makanya boleh katakan dari India atau dari yang China sekarang mereka bebas masuk. Jadi OVO akan mencoba untuk pionir menjadi produsennya. Betul. Baik, ini tadi obrolan kami dengan Pak Davi Ling, Direktur dari OVO Egg, produsen telur cair yang ada di Cianjur, di mana telur cair ini sudah diproses pasteurisasi sehingga higienitasnya terjamin gitu. Nah, demikian tadi sahabat Kontan, kisah usaha pada episode kali ini, semoga bermanfaat dan salam cuan. Yeah.